Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al ahadin fihi syai'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas kajian yang berjudul keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam tarbiyah. Judul ini intisari dari satu hadis yang sangat agung, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Hibban, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Malik ibnul Huwairits, salah seorang pemuda yang berpergian dari tempat tinggalnya menuju ke kediaman Nabi SAW untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian beliau mensifati Nabi SAW dengan sifat yang agung di dalam mendidik dan juga ta'lim. Maka hadis yang agung ini patut kita pelajari bersama, kemudian kita kaji dan kita ambil darinya faedah ilmiah yang semoga bermanfaat buat kehidupan kita di dalam tarbiyah dan ta'lim, dalam mendidik dan juga mengajarkan baik diri kita, baik keluarga kita, anak istri kita, tetangga kita, dan serta kaum muslimin, dan bisa mencetak generasi yang utama, serta nasihat-nasihat yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat kaum muslimin dan masuk ke dalam hatinya serta mengena sampai di akhir hayatnya. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tarbiyah. Konteks hadis: Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu bercerita, kami pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu kami pemuda yang sebaya seusianya. Lalu kami tinggal bersama Nabi selama 20 hari. Rasulullah merupakan seorang yang penyayang dan lemah lembut. Ketika Nabi menyangka bahwa kami sudah rindu keluarga, Nabi menanyakan kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Lalu kami menjawabnya. Nabi berpesan, pulanglah kepada keluarga kalian, menetaplah bersama mereka, ajarilah mereka, perintahkanlah sholat kepada mereka. Nabi menyebutkan beberapa perkara yang aku tidak hafalkan. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Jika datang waktu sholat, azanlah salah seorang dari kalian, dan menjadi imamlah orang yang paling tua di antara kalian. Poin kedua, takhrijul hadis. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hibban. Nah, hadis ini tentang salah seorang sahabat Malik ibnul Huwairits, dan hadis ini dimasukkan oleh para ulama di dalam kitab salat yang berkaitan dengan salat, karena landasannya
yaitu sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Jadi hadis yang berbunyi sallu kama ra'aitumuni usalli itu dari sahabat Nabi yang bernama Malik ibnul Huwairits. Ya, anjuran agar kita salat sebagaimana salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya semua tata cara ibadah. Katakanlah wudu, maka wudu dari sahabat Utsman ibn Affan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu seperti wudu aku ini. Dipraktekkan oleh Utsman ibn Affan tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah umrah atau haji dari sahabat Jabir. Dan hadis Jabir dalam haji merupakan umdah, dasar yang berkaitan tentang haji dan umrah. Kemudian Nabi SAW bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara haji, umrah dan manasik kalian dariku. Nah kemudian begitu juga salat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Malik ibn Huwairits, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, maka dimasukkan oleh para ulama hadis ini di dalam kitab salat dalam kitab-kitab hadis. Namun di sini kita tidak membahas tentang ibadah salat atau tata cara salat. Tapi bagaimana Nabi SAW mendidik Malik ibn Huwairits sampai subhanallah kalimat sallu kama ra'aitumuni usalli diingat oleh Malik ibn Huwairits dan diriwayatkan kepada orang lain turun-temurun sampai sekarang. Ini menunjukkan kalau pendidikan Nabi Muhammad SAW sangat bagus, mengena sampai sahabat itu bisa menghafal dan meriwayatkan kepada orang lain. Sampai kata dia tidak semuanya dihafal nasihat Nabi SAW. Cuman dia menghafal beberapa nasihat dan bermanfaat buat dirinya. Ya, ini juga pentingnya seseorang memiliki tarbiyah yang benar. Ya, pendidikan yang benar, cara mengajar yang benar. Karena disebutkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mualliman. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pengajar. Beliau mengajarkan umatnya, mengajarkan sahabatnya, mengajarkan istri-istrinya. Ya, maka di sini anjuran kalau kita juga harus menjadi murabbi, pendidik dan pengajar. Karena kita memiliki istri yang mesti kita didik. Dan kita memiliki aulad, anak-anak yang mesti kita didik. Dan kemudian kita juga mendidik karib kerabat, TKK. Kemudian kita juga menjadi murabbi, suri tauladan bagi orang-orang yang tinggal di sekitar kita, orang-orang yang hidup bersama kita di masjid, dan juga kaum muslimin. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menjadi murabbi. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kalian semua rabbani. Rabbani artinya orang yang mendidik, pendidik. Dan pendidik gak mesti harus memegang pena dan kertas, gak mesti menjadi ustaz. Semua orang bisa menjadi pendidik dengan profesi yang bermacam-macam. Sekala dia seorang pekerja, dia bisa menjadi pendidik buat anak dan istrinya. Katakanlah dia misalnya dokter, dia bisa menjadi pendidik. Dia pengusaha, dia bisa menjadi pendidik. Ya, walaupun dia seorang buruh, dia bisa menjadi pendidik. Ya, buat orang-orang di sekitarnya dan juga orang-orang terdekat. Maka nanti kita jelaskan kalau Malik ibn Huwairits dia disuruh oleh Nabi SAW untuk mengajarkan siapa? Keluarganya. Dan ini keutamaan mengajarkan keluarga. Maka seseorang dalam hidup harus menjadi rabbani, pendidik yang bisa mendidik dirinya dan juga bisa mendidik kaum muslimin. Allah Azza wa Jal, walakin kunu
rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kalian semua rabbani, seorang pendidik, murabbi. Bima kuntum tuallimunal kitab, sebagaimana kalian mengajarkan kitab, artinya pendidikan di dalam mengajar. Wa bima kuntum tadrusun, begitu juga dalam kalian belajar. Maka pendidik ya harus pintar dalam mendidik muridnya dan juga dalam belajar. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat itu, beliau mengatakan, Rabbani man yu'allim sigharal ilm qabla kibarihi. Seseorang dikatakan Rabbani, murabbi, pendidik, dia mengajarkan dari ilmu yang ringan sampai ilmu yang besar. Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan murabbi, pendidik yang mentarbiyah itu dari dua sisi, tarbiyah taqiyah dan tarbiyah ilmiah. Dia mendidik dengan pendidikan ilmiah, ilmu, dan mendidik dengan pendidikan akhlak. Mendidik dengan pendidikan ilmu yaitu dengan mengajarkan dari ilmu yang ringan sampai ilmu yang besar. Sedangkan tarbiyah akhlakiyah ini yang paling sulit, yaitu dia menjadi suri tauladan bagi orang lain. Nah, dan orang yang paling berkah ya ikhwah, orang yang hidupnya menjadi suri tauladan bagi orang yang lain. Makanya lihat para ulama apabila wafat, kisah kehidupannya menjadi pelajaran buat orang lain. Ini menunjukkan busyra, kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla untuk dirinya. Dan manusia disebutkan di dalam hadis syuhadaullah fil ard. Dia saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Maka dibuat kitab-kitab yang mengarang bagaimana keteladanan dia selama dia hidup. Maka dibuat bagaimana dia salat, dibuat bagaimana dia sedekah, diceritakan bagaimana birrul walidain, taatnya dia kepada kedua orang tua, dibuat bagaimana perhatiannya dia kepada kaum muslimin, dan seterusnya. Ya, maka ini pentingnya seseorang mendidik dengan tarbiyah akhlak. Dan orang yang paling barokah ya ikhwah, itu orang yang menjadi pelajaran buat orang lain dan pintar mendidik dirinya dan juga orang lain. Sebagaimana Allah berfirman tentang Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah telah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Bagaimana orang itu dikatakan berkah dimanapun dia berada? Wa ja'alani mubarakan ma kuntu. Allah telah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Ulama menafsirkan ayat berkah berada sebagian juga mengatakan nafa'an, apabila dia bermanfaat buat orang. Maka apabila seseorang mengajarkan kebaikan dan memberikan manfaat kepada orang lain, maka dia berkah dimanapun dia berada. Dia berkah di rumahnya, dia mengajarkan kebaikan buat anggota keluarganya dan bermanfaat buat anggota keluarga. Dia berkah buat masyarakatnya karena dia bermanfaat buat masyarakatnya dan mengajar kebaikan buat masyarakatnya. Dia berkah buat murid-muridnya karena dia mengajarkan kebaikan buat murid-muridnya dan dia memberikan manfaat buat orang lain. Dia berkah buat keumuman kaum muslimin karena dia mengajarkan kebaikan, baik dari ta'lim maupun dari akhlak. Dan dia bermanfaat buat kaum, jadi nafa'an, dia bermanfaat. Nah, orang yang seperti ini, dia berkah dimanapun dia berada. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah telah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Dimulai dari dirinya, kemudian anggota keluarganya, kemudian orang-orang terdekatnya, kemudian tetangga-tetangganya, dan kaum muslimin secara umum. Ya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Ta'ala menjadikan kita berkah dimanapun kita berada, dan juga menjadikan Allah Ta'ala menjadikan kita semua murabbi, orang-orang yang mendidik ya dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Nah,
Baca ya. Ada 3 baca. Penjelasan singkat. Hadis yang agung ini banyak dimasukkan oleh para ulama berkaitan dengan masalah sholat. Karena Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang meriwayatkan tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula di akhir hadis terdapat sabda beliau berkaitan dengan sholat, yaitu sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Jika datang waktu sholat, azanlah salah seorang kalian dan menjadi imamlah orang yang paling tua di antara kalian. Nah, tadi kita jelaskan kalau hadis sallu kama ra'aitumuni itu dari sahabat siapa? Malik ibnul Huwairis. Sedangkan kalau wudu, tata cara wudu itu datang dari sahabat Utsman ibn Affan. Dan haji itu datang dari sahabat Jabir ibn Abdullah. Nah. Namun pembahasan kita bukan berkaitan dengan sholat, akan tetapi tentang keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik sahabatnya dan ta'lim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan baik dan bisa bergaul dengan semua kalangan, baik anak kecil, orang tua dan para pemuda, hingga mereka yang datang untuk belajar mensifatinya dengan penyayang dan lemah lembut. Hal ini merupakan karakter dari dai dan pendidik, tidak kasar dan cuek. Untuk melihat subhanallah, Nabi Muhammad SAW, beliau bisa bergaul dengan semua kalangan dan semua orang yang duduk dengan Nabi SAW merasa nyaman dan tenang. Nabi SAW duduk dengan anak-anak kecil. Maka disebutkan karena Rasul SAW yusallim as-sighar. Beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Ya, bahkan Nabi SAW menemukan anak kecil yang sedih, duduk di sampingnya, kemudian ngajak bercanda sampai anak itu hilang rasa sedihnya. Dan orang kalau banyak duduk dengan anak-anak kecil akan membuat hatinya lembut. Karena anak kecil ini polos. Ya, dan anak kecil ini subhanallah dikasih oleh Allah fitrah yang sangat bagus. Dia kalau takut menangis. Kemudian dia kalau bermusuhan cepat berdamai. Kemudian dia ya kalau marah cepat hilang dan seterusnya. Makanya orang kalau takut kepada Allah dan menangis itu tanda kebaikan. Dan kalau misalnya orang dewasa bermusuhan cepat berdamai itu tanda kebaikan. Dan sebagian orang tidak memperhatikan anak kecil. Bahkan Ana lihat sendiri sebagian orang kasar dengan anak kecil. Kadang tidak sabar sampai sering memukul anak kecil dan menampar anak kecil. Bukan itu hadyun Nabi SAW. Nabi SAW sampai anak kecil merasa tenang apabila duduk bersama Nabi SAW. Kemudian begitu juga orang-orang dewasa atau orang-orang tua. Ya, dia sangat senang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Orang tua duduk di majelis Nabi SAW, duduk berbincang bersama Nabi SAW, sampai subhanallah dihormati oleh Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an punya bapak namanya siapa? Abu Quhafa. Abu Quhafa dia masuk Islam. Ketika Nabi SAW tahu kalau Abu Quhafa ingin masuk Islam dan ingin datang kepada Nabi SAW, ditahan sama Nabi. Nabi jangan. Dia orang tua, biar aku yang datang kepada Abu Quhafa. Lihat bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bukan karena dia seorang Nabi, apalagi Abu Quhafa dulu non-muslim, kufar, disuruh datang untuk Islam di hadapan Nabi. Tapi Nabi yang mendatangkan Abu Quhafa karena Abu Quhafa adalah orang yang tua. Maka dihormati sama Nabi SAW. Ketika Abu Quhafa berjabat tangan, berbaiat kepada Nabi dan masuk Islam, nangis Abu Bakar As-Siddiq. Melihat keindahan akhlak Nabi SAW dan berharap kalau tangan yang berjabat di tangan Nabi SAW itu bukan bapaknya, tapi pamannya. Siapa?
Abu Talib karena perannya lebih besar dibandingkan bapaknya. Namun Abu Talib mati dalam keadaan kufur, sedangkan Abu Quhafa masuk Islam. Jadi di sini bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang tua. Dan Malik ibn al-Huwairits dia syabab, dia anak muda yang keluar dari kotanya, hijrah dan belajar di Madinah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mensifati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penyayang dan lemah lembut. Rahim, dia penyayang, kemudian dia lemah lembut. Nah ini cara yang benar dalam mendidik. Jadi kalau seorang murid kalau udah takut sama gurunya, apa bahasanya, killer ya. Lihat si guru udah takut, ilmu itu nggak masuk ke otaknya. Kalaupun masuk terpaksa, bukan karena ilmu tersebut, tapi karena dia takut sama gurunya. Ya. Dulu mungkin terkenal sebelum ada HAM ya. Kalau guru itu ngedidik keras, bawa sabetan, kadang pakai gesper di sabet dan yang lainnya. Ini bukan pendidikan Islam. Ya, memang boleh ketegasan dan yang lainnya. Cuman bukan begitu cara Nabi Muhammad SAW mendidik sahabatnya dalam mengajarkan agama Islam. Lihat bagaimana Malik ibn al-Huwairits, dia mensifati Nabi dengan penyayang dan lemah lembut. Maka ketika dia senang dengan Nabi, dia mengatakan kalau Nabi rahim, rauf, Nabi penyayang, Nabi lemah lembut. Semua yang disampaikan Nabi masuk ke dalam hatinya dan masuk ke dalam benaknya, dan dia bisa menghafal sepanjang hayat. Makanya antum lihat, subhanallah, salah seorang sahabat anak kecil makan bersama Nabi SAW. Anak kecil kalau makan bagaimana? Tangannya berantakan ke sana kemari dan yang lainnya. Mungkin kalau sama kita disentil tuh anak, atau disuruh pindah, udah kamu pindah sana, jangan makan sama orang gede. Tapi karena Nabi melihat anak kecil itu belum mendapatkan pendidikan dan tarbiyah, maka kata Nabi SAW, ya gulam, sammillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, sammillah, bilang atau baca bismillah, kul biyaminik, makan dengan tangan kamu, dengan tangan kanan kamu, wakul mimma yalik, dan makan yang dekat di hadapan kamu. Lihat subhanallah, hadis ini diingat sama sahabat tadi ketika kecil dan diriwayatkan oleh dia ketika dewasa. Ini menunjukkan kalau seseorang memiliki akhlak yang baik dan memiliki sifat pendidik yang baik, nasihat dia akan terus diingat oleh orang tersebut sampai dia besar. Ya. Kemudian Nabi SAW ketika Ibnu Abbas masih kecil dibonceng sama Nabi. Ya. Dan Nabi tawadhu. Dia tidak memakai kuda sebagaimana para raja dan tidak memiliki bodyguard atau pendamping yang khusus kemana-mana menjaga dia. Dia hanya memakai keledai dan membonceng orang lain. Kadang sekarang atasan itu nggak mau bonceng orang lain. Kadang mobil dia khusus, ada sopir dan dia tidak rela kalau ada pegawainya diantar sama dia pakai mobil dia. Betul nggak? Lihat ini Nabi SAW, Ibnu Abbas masih kecil, naikin di keledainya. Kemudian Nabi SAW mengajarkan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kamu beberapa kata. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatkan pertolongan Allah tepat berada di hadapan kamu. Terus hadis yang panjang. Subhanallah, dihafal oleh Ibnu Abbas, kemudian menjadi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Maka ini pentingnya seseorang memiliki sifat tarbiyah. Ya, ada orang tua kasar,
Anaknya tidak pernah mengingat nasihatnya sama sekali. Tapi yang diingat apa? Diingatnya gesper sama kayunya. Ya, ingat abahnya ya dulu, anak digebukin sama abah anak, disabet. Tapi subhanallah nasihatnya nggak ada yang diingat. Kenapa? Karena si anak tidak mengingat kebaikannya, tapi mengingat bagaimana abahnya kasar kepada dia. Lihat sahabat-sahabat Nabi SAW mengingat semua nasihat-nasihat Nabi SAW. Hatta seorang pemuda ya ikhwah. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW. Apa yang dikatakan? Ya Rasulullah, izin li bizina. Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk berbuat zina. Subhanallah. Ya nasallallahu al-afiyah. Sekarang bayangin kalau ada orang, anak datang ke ayahnya minta izin berbuat zina. Nasallallahu al-afiyah. Kira-kira apa yang dilakukan ayahnya? Hah? Mungkin diusir, ya. Kalau bisa dicoret dari kakak, betul gak? Udah, bukan anak saya lagi. Macam-macam. Lihat, pemuda ini datang ke Nabi SAW dengan gejolak syahwat yang sangat dahsyat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, izin li bizina. Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk berbuat zina. Ya. Tapi Nabi SAW memiliki petunjuk yang sangat baik. Dia bukan anak kecil yang dimarahi, dan dia juga bukan orang dewasa yang sudah sempurna akalnya. Tapi dia anak muda yang masih labil. Maka Nabi SAW mengajak diskusi. Kata Nabi SAW, apakah engkau rela kalau itu terjadi pada ibumu? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau rela kalau itu terjadi pada saudarimu? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau rela kalau itu terjadi pada bibimu? Tidak ya Rasulullah. Terus ditanya sama Nabi SAW. Sampai kata Nabi SAW, kalau begitu, semua orang juga sama tidak rela anggota keluarganya dizinai. Kemudian Nabi memegang dada pemuda tersebut dan mendoakan Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Subhanallah. Kata Nabi, ya Allah, Allahumma ighfir dzambah, ya Allah ampunilah dosa pemuda ini. Wa tahhir qalbah, dan bersihkanlah hatinya. Wa hassin farjah, dan jagalah kemaluannya. Maka ketika keluar dari kediaman Nabi, sahabat itu tidak ingin lagi berbuat zina sama sekali. Ini menunjukkan subhanallah bagaimana baiknya tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rauf, rahim, Nabi penyayang dan lemah lembut. Lihat seorang Arab Badui, Arabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi duduk dengan para sahabatnya. Datang orang di masjid, datang orang Arab Badui kencing. Fazajarahun nas, semua manusia nengok ke dia, marahin dia. Ya, semua orang. Ya, sekarang kita lagi kajian, datang orang kencing. Ya, kalau nggak ditendang sama hantum betul ya. Fazajarahun nas, cuman Arabi ya ikhwah, terkenal dengan bodoh. Ya makanya kata para ulama, orang yang tinggal jauh dari pemukiman kota, tinggal di kampung-kampung pojok-pojok yang jauh dari peradaban, maksudnya kemajuan, itu identik dengan kebodohan. Arabi dia tinggal di desa-desa, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, identik dengan kebodohan. Makanya Nabi SAW menyikapinya bukan seperti orang yang tinggal di Madinah pada saat itu. Nabi melarang para sahabatnya untuk memarahi orang Arab Badui tadi. Kemudian disuruh ngambil satu gayung, disuruh siram bekas kencingnya, kemudian dipanggil orang Arab Badui itu. Kata Nabi SAW, inna mahadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak kecuali untuk sholat, baca Al-Quran dan berzikir kepada Allah SWT. Lihat subhanallah, orang Arab yang tadinya takut dimarahin orang, duduk di samping Nabi SAW merasa nyaman. Ya, dia keluar tidak ada rasa takut sama sekali dan tidak ada rasa ingin lari dari dakwanya Nabi Muhammad SAW. Sampai disebutkan dalam riwayat, orang Arab Badui ini berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ghairana.
Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain jangan dirahmati. Ya, sampai kata Nabi SAW, laqad dayyaqta wasi'an. Engkau telah membuat sempit rahmat Allah yang luas. Cuman bukan berarti ya ikhwah, Nabi Muhammad SAW lembek. Dia rahim rauf, dia penyayang, dia perhatian, dia lemah lembut, tapi dia juga tegas pada saat tegas. Ya, makanya Nabi SAW pernah mendapati salah seorang sahabat laki-laki memakai cincin dari emas. Diambil cincinnya oleh Nabi SAW, dilempar langsung. Kata Nabi SAW, apakah ingin salah seorang di antara kalian memakai batu dari api neraka di tangannya? Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kasar apa tidak itu? Kasar. Diambil cincinnya, dibuang, dilempar. Berbeda dengan sikap Nabi SAW, orang Arab Badui tadi dan pemuda tadi. Akhirnya kata Nabi SAW, ambil cincinnya. Kata sahabat tersebut, tidak. Aku tidak akan mengambil barang yang sudah dibuang oleh Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW tegas? Karena dia tinggal dan hidup di tengah-tengah sahabat dan ada Nabi SAW. Menunjukkan kalau pada dirinya ada ghaflah, kelalaian. Maka perlu diperingatkan dengan ketegasan. Ya, maka tarbiyah pendidikan bukan kasar yang membuat orang kabur, dan bukan lembek yang membuat orang tidak menghormati ilmu. Tapi likulli maqam maqal. Setiap keadaan memiliki sikap yang tepat untuk dihadapi. Cuman pada dasarnya seorang pendidik raufun rahim. Dia penyayang dan pelembut. Nah, Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki perhatian dan kepekaan yang tinggi ketika melihat murid-muridnya sudah memiliki kerinduan kepada keluarga yang terlihat dari wajah dan sikap mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk pulang dan mengajarkan keluarganya ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga penting, harus memiliki kepekaan. Peka. Jadi Nabi SAW tahu ini muka para pemuda Malik ibn al-Huwairith bersama teman-temannya ada sesuatu yang tersembunyi, yaitu kerinduan ingin berjumpa dengan siapa? Keluarga. Nggak ditahan sama Nabi, nggak, biarin aja. Nah, tapi Nabi peka. Nabi tanya, kenapa? Kata dia, kami ninggalin keluarga. Maksudnya di kepikiran bagaimana mereka di rumah, bagaimana anak-anaknya bisa makan apa enggak, misalnya sakit apa enggak. Dulu kan enggak ada WhatsApp, ya, enggak ada telepon, jadi enggak ada informasi. Maka Nabi tahu kalau mereka kangen sama keluarganya dan khawatir, disuruh pulang sama Nabi SAW. Nah, di sini juga orang tua, guru juga harus peka. Kalau si anak misalnya menginginkan sesuatu, kalau bisa jangan sampai dia bicara langsung kita berikan. Ada sebagian orang nggak peka, kalau nggak diminta nggak ngasih. Padahal dia tahu, ada orang datang ngomong ke kiri ke kanan, dia tahu nih orang butuh sesuatu, tapi nggak ditanya sama dia. Sengaja kalau ditanya nanti minta, jadi didiemin. Nah, mestinya peka. Antum kenapa? Kok ana lihat antum ini sulit apa, tafadhal, kalau misalnya memang ada kesulitan, peka. Begitu juga kajian, ya, kadang kalau wajah udah pada ngantuk, lapar, pengen makan malam, si ustadznya jangan sengaja ditambah setengah jam lagi, ya, karena subhanallah, ya, hal yang orang tidak siap untuk menerima kita paksakan malah jadi tidak baik. Maka disebutkan oleh salah seorang salaf, la tut'im ta'amaka man la yashtahi. Jangan kamu kasih makan makanan kamu orang yang tidak niat. Kalau orang itu nggak mau, jangan dipaksa. Ya, pernah ada khutbah Jumat dari zuhur, kelar kalau nggak salah jam 1:30. Berapa jam tuh? Hah? Ya, khutbahnya panjang,
Subhanallah, sholatnya panjang. Yaitu kelar khutbah orang langsung pada keluar lari ke kiri kanan, ada yang pengen masuk kerja dan yang lainnya. Ini tidak termasuk dari hikmah. Ya, ada orang kajian panjang, ya, udah kajiannya ba'da isya, selesainya sampai malam banget. Sampai dia lihat kiri kanannya udah pada ngangap tidur. Tapi dia bicara, antum harus sabar, antum harus ini, harus itu. Dia bukan nggak sabar lagi, udah tidak ada. Ya, makanya lihat ya, ini kepekaan. Makanya lihat Nabi SAW disebutkan memberikan mau'izah, peringatan itu sepekan sekali. Setiap hari Kamis ngasih nasihat ke sahabat-sahabatnya. Makhafatan as-sa'amata alaina. Kalau kata para sahabat, khawatir kita jenuh dan bosan. Khawatir kita jenuh dan bosan. Ini jadi menunjukkan kepekaan Nabi Muhammad SAW. Makanya ini juga seseorang harus peka dan tahu bagaimana keadaan orang, bagaimana keadaan audiens, agar ilmu yang dia sampaikan, nasihat yang dia sampaikan bermanfaat buat kaum muslimin. Nah, Maka pantaslah apabila Malik bin Huwairits menghafal perkataan beliau dengan baik lantaran belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilmu, amal dan akhlak. Hal ini anjuran bagi guru, orang tua dan yang lainnya agar menjadi suri tauladan dalam mengajar dan mendidik, bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu dan arahan semata. nah antum lihat. Jadi kenapa terkesan pada diri Malik ibn al-Huwairits? Karena Malik belajar dari Nabi SAW 3 hal. Ilmu, amal, dan akhlak. Dia mengambil ilmu Nabi SAW, dia mengambil bagaimana amalan Nabi SAW, dan dia mengambil akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu ilmu yang diambil atau yang dipelajari oleh Malik menjadi penuh dengan barokah. Maka dia menghafal dan mengamalkan dan menjadi pemuda yang baik. Dan begitu juga kalau pendidik, dia bukan hanya menyampaikan, tapi dia berilmu, dia beramal, dan dia memiliki akhlak yang baik. Maka ilmu yang dia sampaikan benar-benar bermanfaat buat kaum muslimin. Ya, manfaatnya besar buat kaum muslimin. Bahkan di tengah keluarganya, kalau dia berilmu, dia ajarkan istri dan anaknya, kemudian dia berakhlak, maka anaknya, istrinya menjadi baik karena melihat dirinya baik. Antum nggak bisa ngajarin keluarga yang berat-berat. Nggak mungkin antum duduk bahas Sahih Bukhari sama istri sama anak-anak. Kita bukan Imam Ahmad. Ya, kalau Imam Ahmad ngajarin 2 anaknya kitab musnad, kitab beliau. Ya, paling kita cuman mengajarkan sedikit. Tapi akhlak yang kita tularkan kepada keluarga kadang jauh lebih bermanfaat dibandingkan ilmu yang kita sampaikan. Ya. Dan ini berkahnya orang-orang yang mengamalkan ilmu, ya. Bagaimana mereka melihat kita sedekah, bagaimana mereka melihat kita salat, bagaimana mereka melihat kita membaca Al-Qur'an, perhatian terhadap Al-Qur'an, bagaimana mereka melihat kita zikir pagi dan petang, bagaimana mereka melihat kita sabar terhadap gangguan orang lain, bagaimana mereka melihat kita baik di dalam bermuamalah dan yang lainnya. Maka itu menjadi pelajaran buat dia, ya. Makanya apa yang dia lihat kadang lebih bermanfaat dibandingkan yang dia dengar, ya. Makanya ada pepatah Arab, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan kadang lebih mengena dibandingkan perkataan. Kadang perkataan lupa, tapi apa yang dia lihat selalu tersimpan sampai dia besar dan dewasa. Anda pernah lihat, subhanallah, ada satu orang menceritakan akhlak Syekh bin Baz rahimahullah. Dia cerita, anak waktu itu masih muda datang ke Syekh bin Baz, dan Syekh bin Baz setiap hari Id dia open house, semua orang boleh datang ke rumahnya, dikasih makan minum macam-macam. Ya, maka anak datang ke Syekh bin Baz, ya subhanallah, ya, ana duduk di hadapannya dan ana bertanya. Dia bilang, ya Syekh, ana ada pertanyaan.
Akhirnya dia tanya ke Syekh bin Baz, didengar dengan seksama sama Syekh bin Baz. Sampai ada yang pengen maksudnya masuk, ditahan sama dia. Jangan, diem dulu, ini si fulan lagi nanya. Padahal dia bukan siapa-siapa. Ya. Sampai selesai dijawab sama Syekh bin Baz secara detail, sampai ditanya lagi, antum udah paham atau belum? Kalau belum paham, ana ulangi lagi penjelasannya. Ya. Sampai kata dia, subhanallah, ketika dia udah jadi syekh, udah jadi besar, Syekh bin Baz udah tuafa, dia ditanya untuk menceritakan bagaimana kehidupan Syekh bin Baz. Dia ceritakan, kata dia, subhanallah, pertanyaan yang ana tanyakan sekarang lupa, ana nggak ingat, tapi akhlak dia tetap ana ingat, kata dia. Ya, bagaimana dia mendengarkan ana pelan-pelan, kemudian menjawab pertanyaan ana, menghormati, kemudian ditanya, antum sudah paham atau belum? Kalau belum paham, ana ulangi lagi, dan seterusnya. Menunjukkan subhanallah, kalau sikap kadang lebih dihafal dibandingkan perkataan. Perkataan hilang. Ya, antum kajian di sini hilang. Tapi bagaimana akhlak dan sikap yang selalu disimpan. Makanya dikatakan yang hadir di majelis Imam Ahmad 5.000 orang. Yang mencatat 500, sisanya ingin melihat bagaimana akhlak Imam Ahmad rahimahullah. Ya, karena buah dari ilmu yaitu amal dan akhlak lebih bermanfaat dibandingkan ilmu kadangkala. Makanya di sini anak kutip ada satu perkataan yang bagus, ya. Kalau pentingnya seseorang memiliki tarbiyah, bukan hanya pintar bicara. Tafadhol, coba dibaca. Ada satu perkataan bagus yang berbunyi, kalau engkau hanya menyampaikan ilmu dan pengetahuan semata tanpa adab dan tarbiyah, maka Google jauh lebih pintar dibandingkan dirimu. Antum lihat subhanallah, nggak usah jauh-jauh, kalau kita memberikan ilmu tanpa akhlak dan adab, Google jauh lebih pintar dari kita. Orang sekarang pencet keluar, kita cuma bisa kasih 2 dalil, dia bisa ada ratusan dalil di Google. Tapi apa yang dia baca mungkin hilang besok atau lusa. Ya, begitu juga apa yang dia dengar penjelasan dari kita bisa jadi hilang. Tapi akhlak, kepribadian itu yang benar-benar akan tersimpan di dalam memori seseorang. Naam. Fawaid hadis. Yang pertama, keutamaan menuntut ilmu syar'i. Yang kedua, anjuran safar atau rihlah dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Ketiga, semangat para pemuda dari kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam, jadi pemuda di kalangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak, dan mereka pemuda-pemuda yang hebat. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala an, yang sampai kata Ibn Mas'ud, dia disifati mirip dengan Ibrahim alaihissalam. Dan dia diutus sama Nabi Muhammad SAW ke Yaman untuk menghadapi ahlul kitab bersama Abu Musa al-Asy'ari. Ya, sampai Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, inni la uhibbuk, wahai Mu'adz, aku sangat mencintai kamu. Sampai disebutkan di dalam hadis, kana Mu'adz ya amamal ulama rabwa fi yaumil qiyamah. Mu'adz nanti selangkah di depan, di hadapan semua para ulama pada hari kiamat. Ya, tapi subhanallah, Mu'adz wafat umurnya 32 tahun kurang lebih. Lihat subhanallah, dia pemuda, ya, hidup bersama Nabi SAW, kemudian menjadi pemuda yang hebat. Mus'ab ibn Umair yang berhasil memasukkan Islam penduduk Madinah, Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad ibn Mu'adz yang ketika wafat masih muda, namun ketika dia wafat bergetar arsy Allah Azza wa Jalla. Mus'ab ibn Umair ketika wafat, kain kafannya tidak cukup untuk menutupi jasadnya. Khalid ibn al-Walid, panglima perang yang dijuluki pedang Allah yang terhunus. Amr ibn al-As yang pintar berdiplomasi hingga bisa menaklukkan Mesir tanpa perang. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, sahabat Nabi SAW yang masih muda, sampai dikatakan amin hadhil ummah, orang yang terpercaya dari umat ini. Mereka semua syabab, pemuda-pemuda. Maka di sini anjuran buat para pemuda untuk memanfaatkan kehidupannya lebih baik, karena
masa muda ini akan ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya. Pemuda ini sampai usia berapa? Ada orang umur 50 masih muda. Pemuda sampai usia berapa? Sebagian mengatakan 32, sebagian mengatakan 35, sebagian mengatakan 40. Jadi sebelum 40 seseorang masih dikatakan syab. Kalau udah 40 ke atas bukan syab lagi dia. Dia sudah menuju masa tua, lansia. Nah, maka di sini anjuran kalau masih muda untuk banyak menghafal. Maka jangan sampai orang yang masih muda sebelum 40 tahun nggak punya hafalan juz amma, nggak punya hafalan juz 29, juz 28. Maka kita ngadakan kegiatan ini agar orang-orang khususnya yang masih muda, yang masih punya banyak waktu untuk banyak menghafal. Kenapa pemuda disuruh banyak menghafal dibandingkan orang tua? Karena semangatnya masih ada. Yang kedua, keluangan waktunya masih ada. Yang ketiga, otaknya juga masih kuat. Sedangkan orang tua sudah mulai melemah. Otaknya lemah, urusannya udah lebih banyak dibandingkan anak muda. Anak muda mungkin masih sedikit, anaknya masih kecil-kecil, kerjaan masih ada, masih belum berat. Kalau orang tua udah mikirin tuh dia, waduh ini tahun ini anaknya 3, satu masuk SMA, 1, 2 kuliah, ya udah mikirin uang pangkalnya, yang satu lagi pengen nikah, ya, dan yang lain-lain. Makanya kalau orang sudah tua udah berat dibandingkan yang masih muda. Ya, makanya disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, talabul ilm fi syabab kan naqsh 'ala al-hajar. Menuntut ilmu di masa muda seperti mengukir di atas batu. Cuman kalau ada pertanyaan, apakah orang tua nggak mesti belajar karena udah telat atau belum? Tetap belajar. Ya, para ulama menjelaskan ada keutamaan orang tua ketika belajar agama dibandingkan anak muda. Anak muda banyak menghafal, sedikit paham. Target dia ngafal terus, tapi sedikit paham. Karena kadangkala ada kelalaian merasa umurnya masih panjang. Orang tua kalau belajar, dia benar-benar mempersiapkan dirinya untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Makanya orang tua yang menuntut ilmu, kadangkala ilmunya lebih bermanfaat dibandingkan anak muda. Karena orang tua kalau dia belajar dan menuntut ilmu, dia benar-benar ingin diamalkan dan menjadi modal kehidupannya. Ya, berbeda dengan anak muda. Dan sebagian ulama, subhanallah, ada yang menjadi ulama di masa tua. Ibn Muqaffal, salah seorang ulama Syafi'iyah, dia belajar ilmu agama ketika di atas usia 40 tahun. Dan dia menjadi ulama Syafi'iyah yang dianggap dari kalangan Syafi'iyah. Dikatakan Ibn Hazm, dia belajar di atas 30 tahun. Dan seterusnya, menunjukkan tidak ada kata telat dalam belajar. Dan Abu Bakar masuk Islam di usia berapa? Abu Bakar di atas Nabi SAW. Nabi SAW diangkat menjadi seorang Rasul dan Nabi pada usia berapa? 40. Kalau nggak salah Abu Bakar beda 1 atau 2 tahun. Artinya dia masuk Islam 41 atau 42 tahun. Tapi subhanallah menjadi manusia terbaik dari umat ini setelah Nabi SAW. Kadangkala ya ikhwah, orang hidup katakanlah 70 tahun atau 65 tahun. Mungkin umur dia yang bagus puncaknya cuma 3 tahun. Sisanya biasa-biasa aja. Tapi sebelum wafat 3 tahun atau 4 tahun sebelum wafat, itu terbaik dalam hidupnya. Kemudian diwafatkan dalam keadaan itu. Bisa dipahami ya? Jadi seseorang terus belajar, terus menuntut ilmu, terus memperbaiki diri karena dia tidak tahu di usia mana dia di puncak kebaikan hingga diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagian sahabat masuk Islam cuma 5 dan 7 tahun, 5 sampai 7 tahun. Tapi dia menjadi baik padahal puluhan tahun sebelumnya dia kufur dan berbuat syirik. Nah, yang kelima, menuntut ilmu membutuhkan perjuangan dan konsisten serta tidak terputus. Yahya bin Abi Katsir berkata,
ilmu tidak diraih dengan badan yang santai atau malas. Keenam, termasuk sunnah guru tinggal dekat dengan murid-muridnya. Karena Nabi SAW tinggal dekat dengan Malik ibn al-Huwairith, atau Malik ibn al-Huwairith bersama teman-temannya itu tinggal dekat dengan kediaman Nabi Muhammad SAW ya. Yang ketujuh, Nabi memiliki akhlak yang terpuji dan sayang terhadap murid-muridnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, amat belas kasih kepada orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah ayat 128. Yang kedelapan, anjuran bagi guru untuk menyayangi muridnya dan berlemah lembut kepadanya. Yang kesembilan, kepekaan Nabi Muhammad SAW yang mengetahui keadaan para pemuda yang sudah rindu dengan keluarganya. 10. Anjuran bagi pendidik mencurahkan perhatian kepada muridnya dan menanyakan bila tidak hadir atau berhalangan, karena hal tersebut dapat lebih diterima ilmu yang disampaikan olehnya. 11. Anjuran untuk menunaikan segala sesuatu hak yang masing-masing. Haknya masing-masing. Anjuran untuk menunaikan segala sesuatu haknya masing-masing, baik orang tua, anak, istri, dan lain-lain, sebagaimana hadis Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Salman Al-Farisi dan Abu Darda dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Darda, subhanallah, saking semangatnya ibadah, dia puasa di siang hari, sholat di malam hari. Orang kalau pengen cepat masuk surga, di siang hari puasa, di malam hari sholat. Artinya di siang hari ya dia beramal, di malam hari dia beramal. Cuman saking semangatnya Abu Darda sampai istrinya kurang perhatian. Maka Salman ketika masuk ke rumah Abu Darda, ngelihat istrinya tidak berhias, artinya kurang keurus. Sampai kata Salman, kenapa engkau? Kata Ummu Darda, Abu Darda tidak butuh lagi kepada aku. Dia di siang hari puasa, di malam hari sholat. Lihat subhanallah. Kalau sekarang kadang istri tidak keurus karena banyak main laki-lakinya. Ya, keluar sana, keluar sini, sampai orang rumahnya nggak keurus. Ini Abu Darda, istrinya kurang keurus atau kurang diperhatikan karena sibuknya dia beribadah kepada Allah. Akhirnya Mas Salman dipanggil Abu Darda, disuruh nginep. Di pertengahan malam bangun tidur. Abu Darda bangun. Kata Salman, mau ngapain? Sholat, tidur. Bangun lagi, suruh tidur lagi, sampai di akhir malam baru sholat bareng. Di siang harinya nggak mau makan puasa. Kata Salman, demi Allah aku tidak akan makan sampai kamu makan. Nah setelah makan dan sholat, kata Salman, wahai Abu Darda, inna li nafsika alaika haqqa, wa inna li jismika alaika haqqa, wa inna li rabbika alaika haqqa, wa inna li ahlika alaika haqqa, fa'a'ti kulla dhi haqqin haqqahu. Wahai Abu Darda, dirimu punya hak, Rabbmu punya hak, keluargamu punya hak, jasadmu punya hak, maka berikanlah segala sesuatu haknya. Kemudian datang mereka berdua kepada Nabi SAW, diceritakan kisahnya, maka kata Nabi SAW, sadaqa Salman, apa yang dikatakan Salman telah benar. Maka seseorang harus memberikan segala sesuatu haknya. Badan dia harus punya hak istirahat yang layak, dikasih gizi yang bagus, dijaga kesehatannya. Rabbnya punya hak, dia harus menjaga sholat, baca Al-Quran, waktu berkhalwat dengan Allah. Keluarganya juga punya hak, istrinya harus diajak ngobrol, anak-anaknya harus dididik, diberikan kehidupan yang layak. Maka kata Nabi, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, berikanlah segala sesuatu haknya. Malik ibn al-Huwairith disuruh pulang sama Nabi SAW. Kenapa? Disuruh untuk urus keluarganya dengan benar, berikan hak keluarga. 6. Ke-12, mendidik dan mengajarkan keluarga, bahkan mereka yang paling utama untuk dibimbing dan dididik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah. Surat At-Tahrim ayat 6. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ajarkanlah keluarga kalian kebaikan.
Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, dahulu kaum salaf mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mengajarkan surat dalam Al-Quran. Sa'id bin Al-As berkata, apabila aku telah mengajarkan anakku Al-Quran, menghajikannya dan menikahkannya, maka telah selesai aku menunaikan haknya, tinggal ia menunaikan hak diriku. Ya subhanallah, perkataan Sa'id ibnu Al-As, bagaimana hak orang tua kepada anak. Kata dia, idza 'allamtu waladi al-Qur'an, kalau aku telah mengajarkan anak aku Al-Qur'an, wa hajjajtuhu, dan aku menghajikannya, wa zawwajtuhu, dan aku menikahkannya. Jadi kata Sa'id, hak orang tua yang pertama mengajarkan Al-Qur'an dan termasuk memberikan pendidikan. Yang kedua menghajikan, dihajikan anaknya. Yang ketiga dinikahkan, dicari pasangan kemudian dinikahkan. Maka kalau orang tua telah menunaikan 3 hal tadi, kata dia, aku telah selesai menunaikan haknya. Fabaqiya haqquhu alayya, fabaqiya haqqi alaihi, maka tinggal ia menunaikan hak diriku dengan berbakti kepadaku. Maka kalau seseorang dikasih oleh Allah keluasan rizki, dia hajikan anaknya. Sekarang daftar haji berapa tahun? 25 tahun. Tandanya SMP udah didaftarin ya. Kemudian dia nikahkan, kalau udah lulus, udah siap untuk nikah, dia nikahkan. Kalau dikasih keluasan rizki, dia nikahkan, dia ajarkan yang baik, kemudian dia hajikan. Telah selesai itu hak orang tua. Tinggal hak si anak menunaikan hak dirinya, berbakti kepada dia. 13. Manfaat ilmu bagi pemiliknya baik ketika mukim atau safar, baik untuk diri pribadinya atau keluarganya. Lihat ya, bermanfaat. Kalau orang punya ilmu ketika safar, bermanfaat. Antum ketika safar tahu kapan harus jamak, tahu kapan harus qasar. Ketika di atas pesawat, antum tahu bagaimana sholat di atas pesawat. Ketika puasa, antum tahu kapan antum harus batal, kapan antum harus tidak batal. Ya, ketika bermuamalah dimanapun antum tahu. Itu manfaat ilmu. Ya, makanya kalau antum punya istri, antum tahu apakah dia haid atau bukan, dia istihadah atau haid, kapan dia harus sholat, kapan dia harus mandi. Ya, yang punya anak laki-laki, kapan anaknya junub, harus wajib sholat, baligh. Nah, ini semuanya kalau punya ilmu bermanfaat buat kehidupan dia, buat dirinya, keluarganya, dan orang lain, baik dalam keadaan dia mukim atau keadaan dia safar. Sebagian orang subhanallah nggak tahu ya, kalau misalnya sampai udah besar, subhanallah, nasallallahu alaihi, udah besar belum tahu bagaimana tata cara mandi junub. Dia tanya, padahal dia udah besar, udah berkali-kali junub, tapi dia tidak tahu bagaimana mandi junub yang benar. Dan yang lebih bahaya daripada itu, dia udah besar, dia tidak tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Ya, dia tidak tahu kalau kurang 1 rakaat apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu sholat sunnah rawatib dan yang lain-lain. Maka ilmu bermanfaat buat dia dan keluarganya, bermanfaat ketika dia mukim, bermanfaat ketika dia safar, bermanfaat dimanapun dia berada. Maka di sini anjuran seseorang mempelajari dasar-dasar ilmu, yang dia nggak boleh bodoh, karena dia sangat butuh dimanapun dia berada. Semoga bermanfaat ya ikhwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Ada waktu sebelum azan dan qomat, kalau ada pertanyaan tafadhal, kalau nggak kita cukupkan. Ada yang ditanyakan, tafadhal. Baik, kita cukupkan, kita tutup nada kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.